Halo teman Stoic Strategies, saya ingin berbagi sesuatu dengan Anda yang mungkin banyak wanita tidak mau akui secara terbuka. Jika Anda bertanya langsung kepada mereka tentang selera musik mereka, mereka mungkin akan sepenuhnya membantahnya. Mereka bahkan mungkin menyebutnya sebagai beracun, manipulatif, atau ketinggalan zaman. Namun, jika Anda mengamati perilaku mereka alih-alih hanya mendengarkan kata-kata mereka, Anda akan melihat pola yang berulang di berbagai budaya, generasi, dan jenis wanita. Ada satu hal yang kuat yang beresonansi dengan setiap wanita, terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka. Tidak masalah apakah dia tradisional atau modern, terdidik atau tidak, konservatif atau liberal. Konsep ini melampaui semua preferensi dan menyentuh sesuatu yang dalam psikologi wanita yang seringkali tidak dapat dia kendalikan, bahkan jika dia menyadari bahwa itu sedang terjadi. Dan itulah mengapa banyak wanita ragu untuk mengakuinya. Mengakui hal itu berarti mengenali bahwa ketertarikan mereka mungkin tidak sebanding dengan yang mereka klaim, bahwa pilihan mereka seringkali didorong lebih oleh naluri dan biologi daripada oleh logika dan nilai-nilai. Apa yang mereka katakan mereka inginkan dan apa yang benar-benar menarik bagi mereka bisa menjadi dua hal yang sepenuhnya berbeda. Para Stoik memahami sesuatu yang penting tentang sifat manusia. Kita sering menipu diri sendiri tentang motivasi kita. Marcus Aurelius menulis tentang melihat kenyataan dengan jelas, tanpa ilusi. Kebenaran tentang apa yang menarik bagi wanita sangat berbeda dari apa yang mereka klaim memotivasi pilihan mereka. Hari ini, saya ingin mengungkapkan wawasan kuat ini yang berlaku untuk setiap wanita tanpa pengecualian. Ini bukan trik atau manipulasi. Ini adalah kebenaran mendasar tentang psikologi wanita yang menciptakan ketertarikan, terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak. Ini mungkin membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman atau bahkan sedikit frustrasi. Tetapi jika Anda siap untuk melihat kenyataan dengan jelas, daripada berpegang pada kebohongan yang menenangkan, tetaplah bersama saya. Jadi inilah dia. Hal yang memengaruhi setiap wanita adalah ketidakpedulian yang tulus terhadap validasi darinya, dikombinasikan dengan tujuan yang jelas dalam hidup Anda sendiri. Ini bukan tentang bersikap jahat atau bermain sulit didapat. Ini tentang benar-benar tidak membutuhkan persetujuannya, dipadukan dengan komitmen yang dalam terhadap tujuan Anda sendiri. Izinkan saya menjelaskan mengapa ini sangat kuat dan mengapa wanita mungkin tidak pernah mengakui bahwa ini berhasil. Pertama, pahami apa yang memicu ketertarikan dalam psikologi wanita di tingkat terdalam. Secara biologis, wanita sering tertarik pada pria yang memiliki banyak pilihan, pria yang diinginkan wanita lain, pria yang begitu berharga sehingga kehilangan satu wanita tidak akan menghancurkan mereka. Ini dikenal sebagai praseleksi dan menunjukkan kelimpahan yang beroperasi pada tingkat bawah sadar. Ketika Anda benar-benar tidak peduli dengan persetujuannya, Anda mengirim sinyal kelimpahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda mengkomunikasikan bahwa Anda memiliki cukup hal dalam hidup Anda, cukup tujuan dan cukup pilihan, sehingga persetujuannya atau ketidaksetujuannya tidak mendefinisikan Anda. Dan kelimpahan itu bersifat magnetis, kebutuhan tidak. Kedua, sikap tidak peduli yang dipadukan dengan tujuan menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang utuh, yang tidak membutuhkan dia untuk merasa lengkap. Anda ingin berbagi hidup Anda dengan seseorang yang istimewa, tetapi Anda tidak membutuhkan siapapun secara khusus untuk melengkapi Anda. Ini sangat menarik karena ketergantungan adalah pembunuh utama ketertarikan universal. Banyak pria sangat menginginkan persetujuan wanita sehingga mereka menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan responsnya, mengejar validasi darinya, menjadikannya pusat dunia mereka. Tetapi seorang pria yang benar-benar tidak peduli, terfokus pada misi dan tujuan, mengirim sinyal yang memicu sesuatu yang mendasar dalam psikologi wanita yang tidak bisa mereka bantu untuk meresponsnya. Ketiga, ini menciptakan ketegangan psikologis yang tidak dapat ditolak oleh wanita. Sementara pria lain mengejarnya, mencari persetujuannya, dan mencoba memenangkan hatinya, Anda adalah satu-satunya pria yang tidak melakukan itu. Anda terlibat dalam hidup Anda sendiri, terfokus pada tujuan Anda sendiri. Anda memperlakukannya seolah-olah dia perlu mendapatkan perhatian Anda, bukan sebaliknya. Pembalikan dinamika yang khas ini menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai respons tantangan. Orang ingin apa yang harus mereka usahakan. Ketika Anda tidak memberikan validasi dan perhatian secara cuma-cuma, dan dia harus benar-benar mendapatkannya dari Anda, dia akan berinvestasi untuk mengamankan perhatian Anda.
Bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena Anda benar-benar memiliki standar dan dia tidak secara otomatis memenuhi standar tersebut hanya dengan menjadi menarik. Keempat, ketidakpedulian Anda terhadap validasinya, sementara Anda sangat berkomitmen pada tujuan Anda sendiri, menunjukkan nilai tinggi melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Anda tidak memberitahu dia bahwa Anda berharga. Anda menunjukkan kepadanya melalui cara Anda menjalani hidup Anda. Waktu dan energi Anda terfokus pada membangun sesuatu, mencapai sesuatu, menjadi sesuatu. Dia dapat melihat bahwa Anda memiliki hidup yang layak dijalani, dengan atau tanpa dia. Ini sangat berbeda dari seorang pria yang meninggalkan segalanya ketika seorang wanita menunjukkan minat yang tidak memiliki kepentingan lain dan menjadikannya satu-satunya fokus karena dia tidak memiliki tujuan yang nyata dalam hidup. Pria itu menunjukkan nilai rendah melalui ketersediaannya dan ketergantungan. Sekarang inilah mengapa wanita mungkin tidak pernah mengakui bahwa ini berhasil. Karena ini bertentangan dengan semua yang diajarkan masyarakat modern tentang hubungan. Mereka diberitahu bahwa mereka seharusnya menginginkan pria yang emosional tersedia, yang memprioritaskan hubungan di atas segalanya dan menjadikan mereka pusat dunia mereka. Mereka mengatakan mereka menginginkan hal-hal ini karena terdengar benar. Tetapi amati perilaku mereka, siapa yang sebenarnya mereka pilih, siapa yang mereka kejar, siapa yang mempertahankan minat mereka dalam jangka panjang. Bukan pria yang sepenuhnya tersedia, terbuka secara emosional, dan memprioritaskan hubungan. Ini adalah pria dengan tujuan yang kuat, batasan yang jelas, dan ketidakpedulian yang tulus terhadap apakah dia tetap atau pergi. Ini menciptakan disonansi kognitif bagi wanita. Mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka tertarik pada ketidakpedulian karena itu terdengar dangkal atau membuatnya tampak seperti mereka tertarik pada pria yang tidak peduli kepada mereka. Jadi mereka merasionalisasi dengan cara yang berbeda. Dia sangat percaya diri, dia tahu apa yang dia inginkan, dia sangat terfokus dan bersemangat. Semua ini hanyalah cara untuk menggambarkan ketidakpedulian terhadap validasi yang dicampur dengan tujuan, dibingkai dengan cara yang terdengar lebih dapat diterima. Izinkan saya memberi Anda contoh spesifik tentang bagaimana ini terjadi sehingga Anda dapat mengenalinya. Pria yang terus-menerus mengirim pesan kepadanya, selalu tersedia, langsung membalas setiap pesan, dan bertanya kapan dia bisa bertemu lagi. Dia dengan cepat kehilangan minat. Mengapa? Karena perilakunya menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih penting baginya daripada perhatian darinya. Tanpa tujuan, tanpa pilihan, hanya kebutuhan yang putus asa untuk validasi darinya. Tetapi pria yang mengirim pesan ketika dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, yang tidak selalu tersedia karena dia benar-benar sibuk dengan pekerjaan atau pelatihan atau proyek, yang tidak langsung membalas karena dia terfokus pada hal-hal lain, dia membuatnya terlibat. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Dia merasa perlu bekerja untuk menjaga perhatian pria itu karena jelas bahwa dia tidak terlalu bersemangat untuk itu. Pria yang mengatur ulang jadwalnya untuknya, yang membatalkan rencana hanya untuk tersedia untuknya, dia menganggap itu remeh. Mengapa? Karena ketersediaannya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki hal lain yang terjadi. Kesediaannya untuk meninggalkan segalanya menunjukkan bahwa dia menghargai perhatian wanita itu lebih dari waktu pribadinya. Tetapi pria yang memiliki jadwal dan hidupnya sendiri akan mengundangnya ke dalam hidupnya ketika itu sesuai untuk mereka berdua. Pria yang terus-menerus mencari persetujuannya bertanya, "Apakah kamu bahagia? Apakah kamu menyukaiku? Apakah hubungan kita baik?" Dia dengan cepat kehilangan minatnya. Mengapa? Karena kebutuhan konstan untuk validasi menunjukkan ketidakamanan dan ketergantungan. Dia membuatnya bertanggung jawab atas keadaan emosionalnya. Tetapi pria yang percaya diri yang menganggap segala sesuatunya baik-baik saja, kecuali dia mengatakan sebaliknya, yang fokus pada menjalani hidupnya sendiri daripada memantau persetujuannya, menjaga minatnya. Kepercayaan dirinya dan ketidakpeduliannya terhadap validasi menunjukkan kepastian diri yang tulus. Sekarang inilah hal penting yang harus dipahami. Ini bukan tentang bersikap kasar atau tidak hormat. Ini bukan tentang bersikap jahat atau meremehkan. Ini tentang memiliki tujuan yang nyata dalam hidup Anda yang lebih penting bagi Anda daripada persetujuan wanita manapun. Perbedaannya terletak pada keaslian. Jika Anda bersikap tidak peduli sementara merasa putus asa di dalam, dia akan merasakannya. Jika Anda berpura-pura memiliki tujuan sementara tidak ada yang terjadi, dia akan segera menyadarinya.
Ini hanya berhasil jika itu nyata. Anda perlu benar-benar membangun hidup yang layak dijalani. Kembangkan tujuan yang berarti. Ciptakan sesuatu. Bangun sesuatu. Menjadi sesuatu. Buat hidup Anda begitu memuaskan dan menarik sehingga perhatian seorang wanita menjadi bonus, bukan acara utama. Ketika Anda memiliki tujuan yang tulus, ketidakpedulian Anda terhadap validasi darinya bukanlah sebuah fasad, itu otentik. Anda tidak mencoba terlihat sibuk, Anda benar-benar sibuk. Anda tidak mencoba terlihat fokus, Anda memang fokus. Anda tidak berpura-pura memiliki banyak pilihan. Anda benar-benar memiliki pilihan karena seorang pria dengan tujuan secara alami menarik banyak. Itulah mengapa para Stoik menekankan untuk hidup sesuai dengan prinsip dan nilai Anda sendiri daripada mencari validasi eksternal. Epictetus mengajarkan, manfaatkan apa yang ada dalam kekuasaan Anda dan terima apa yang ada di luar kekuasaan Anda. Tujuan Anda, usaha Anda, karakter Anda, semuanya ada dalam kendali Anda. Persetujuan darinya, ketertarikan darinya, pilihan-pilihannya, semuanya ada di luar kendali Anda. Ketika Anda fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan dan tetap tidak peduli terhadap apa yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda secara alami mengembangkan kualitas yang paling menarik bagi wanita. Izinkan saya menjawab keberatan umum, tetapi wanita mengatakan mereka menginginkan ketersediaan emosional dan prioritas. Ya, mereka memang mengatakan itu, dan mereka menginginkan hal-hal itu dari pria yang tepat, pria yang telah menunjukkan nilai melalui ketidakpedulian terhadap validasi dan tujuan yang jelas. Setelah dia berinvestasi, setelah dia mengejar, setelah dia mencoba mengamankan komitmen Anda, maka ketersediaan emosional menjadi berharga baginya. Tetapi dalam fase ketertarikan, ketersediaan emosional tanpa dasar tujuan dan ketidakpedulian akan terlihat seperti kebutuhan, bukan kekuatan. Inilah urutan operasinya. Pertama, tunjukkan nilai melalui ketidakpedulian terhadap validasi dan tujuan yang jelas. Ini menciptakan ketertarikan dan pengejaran dari dia. Kedua, setelah dia tertarik dan mengejar, Anda bisa mengungkapkan kedalaman dan ketersediaan emosional. Ini mengubah ketertarikan menjadi koneksi yang tulus. Kebanyakan pria melakukannya secara terbalik. Mereka memulai dengan ketersediaan emosional dan kebutuhan, mencoba menciptakan ketertarikan melalui kerentanan dan prioritas. Itu tidak berhasil karena menempatkan kereta di depan kuda. Anda tidak bisa menciptakan ketertarikan melalui ketersediaan. Anda menciptakan ketertarikan melalui nilai yang ditunjukkan melalui ketidakpedulian dan tujuan. Inilah cara menerapkannya dalam hidup Anda karena hanya memahami prinsip-prinsipnya tidak cukup jika Anda tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Pertama, kembangkan tujuan yang nyata, bukan yang palsu yang Anda ciptakan untuk menarik wanita. Tujuan nyata yang berarti bagi Anda secara independen, tujuan karier, tujuan kebugaran, proyek kreatif, membangun bisnis, apapun yang benar-benar melibatkan Anda dan membuat Anda merasa seperti Anda sedang tumbuh dan berkontribusi. Jadikan ini pusat hidup Anda. Kedua, atur waktu Anda di sekitar tujuan Anda. Jadwal Anda harus didasarkan pada apa yang penting bagi Anda, pekerjaan Anda, pelatihan Anda, proyek Anda, pengembangan Anda. Undang wanita ke dalam hidup Anda ketika itu sesuai dengan jadwal Anda, bukan sebaliknya. Ketiga, berhenti mencari validasi dari wanita untuk pilihan Anda. Buat keputusan berdasarkan apa yang Anda inginkan dan apa yang sesuai dengan tujuan Anda. Jika dia menyetujui, bagus. Jika tidak, tidak apa-apa juga. Persetujuan atau ketidaksetujuannya tidak mengubah apa yang benar bagi Anda dan hidup Anda. Keempat, nyamanlah meninggalkan situasi yang tidak menguntungkan Anda. Jika dia tidak menghormati Anda, tinggalkan saja. Jika dia membuang-buang waktu Anda, tinggalkan. Jika hubungan itu tidak memberikan nilai tambah bagi hidup Anda, tinggalkan. Ini bukan tentang bersikap kasar. Ini tentang memiliki standar dan menegakkannya karena Anda menghargai waktu dan energi Anda. Anda memiliki terlalu banyak untuk dibuang. Kelima, pertahankan opsi Anda. Kencani beberapa wanita sampai Anda memilih untuk eksklusif. Terus bersosialisasi. Terus kembangkan diri Anda. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang Anda pura-pura, itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan dengan menjadi jenis pria yang diinginkan orang lain. Ketika Anda benar-benar hidup seperti ini, ketidakpedulian Anda terhadap validasi wanita manapun menjadi alami. Anda tidak berpura-pura. Anda benar-benar tidak peduli karena Anda memiliki tujuan yang mendorong Anda dan opsi yang tersedia untuk Anda.
Ketidakpedulian yang tulus itu, hasil yang otentik itu, kemandirian itu adalah apa yang menciptakan ketertarikan yang tak tertahankan. Wanita akan merasakannya segera. Mereka dapat merasakan kapan seorang pria benar-benar tidak membutuhkannya dibandingkan ketika dia berpura-pura tidak membutuhkannya. Versi yang tulus itu magnetis, yang palsu itu transparan dan menjauhkan. Itulah mengapa wanita mungkin tidak pernah mengakui bahwa ini berhasil. Karena mengakui hal itu berarti mengakui bahwa mereka tertarik pada pria yang tidak memprioritaskan mereka, yang fokus pada tujuan mereka sendiri, dan yang tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Itu terdengar dangkal atau seperti mereka tertarik pada pria yang tidak emosional tersedia. Tetapi itu bukan intinya. Anda tidak emosional tersedia. Anda emosional lengkap. Anda tidak membutuhkan dia untuk melengkapi Anda. Anda menawarkan untuk berbagi hidup Anda yang utuh dengannya jika dia layak. Itu adalah perbedaan besar dari bersikap tertutup atau tidak tersedia. Seorang pria yang tidak emosional tersedia tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya dan menjaga jarak dari wanita untuk menyembunyikan kekosongannya. Tetapi seorang pria dengan tujuan dan ketidakpedulian memiliki segalanya yang terjadi di dalam dirinya dan terbuka untuk berbagi dengan seseorang yang menambah nilai daripada hanya menuntut perhatian. Wanita tertarik pada tipe kedua itu, bahkan jika mereka tidak selalu bisa mengartikulasikan perbedaannya. Mereka hanya tahu bahwa berada di sekitarnya terasa berbeda. Dia tidak mengejar, dia tidak membutuhkan, dia tidak berpura-pura. Dia hanya menjadi dirinya sendiri, terlibat dalam tujuannya, dan dia bisa menambah nilai pada itu atau tidak. Bagaimanapun dia baik-baik saja. Jadi untuk merangkum ini, satu hal bekerja pada setiap wanita dan dia mungkin tidak pernah mengakuinya. Ketidakpedulian yang tulus terhadap validasi darinya dikombinasikan dengan tujuan yang jelas dalam hidup Anda sendiri. Ini berhasil karena menunjukkan kelimpahan, menunjukkan nilai tinggi, menciptakan ketegangan psikologis, dan memicu mekanisme ketertarikan biologis yang dalam yang tidak bisa wanita kendalikan, bahkan ketika mereka menyadarinya. Wanita tidak akan mengakui ini berhasil karena bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan bahwa mereka seharusnya inginkan dan terdengar seolah-olah mereka tertarik pada pria yang tidak peduli kepada mereka. Tetapi jika Anda mengamati perilaku alih-alih mendengarkan kata-kata, Anda akan melihat pola ini di mana-mana. Ini bukan tentang bersikap jahat, bermain-main, atau tidak emosional tersedia. Ini tentang membangun hidup yang penuh tujuan dan makna sehingga validasi dari wanita manapun menjadi opsional daripada vital. Ini tentang memiliki opsi yang tulus melalui pengembangan diri dan keterlibatan sosial. Ini tentang menjadi utuh sendiri. Hubungan memperkaya daripada mendefinisikan Anda. Para Stoik mengajarkan ini 2000 tahun yang lalu. Fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Tetaplah tidak peduli terhadap apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Tujuan Anda, usaha Anda, karakter Anda, ini adalah apa yang Anda kendalikan. Ketertarikan darinya, pilihannya, validasinya, ini adalah apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Ketika Anda hidup menurut prinsip-prinsip ini, ketika Anda benar-benar fokus pada membangun diri Anda sambil tetap tidak peduli terhadap apakah wanita tertentu memvalidasi Anda menjadi magnetis. Bukan karena Anda mencoba menarik, tetapi karena Anda telah menjadi jenis pria yang secara alami dikejar wanita. Bangun tujuan yang nyata. Jadikan itu prioritas Anda. Izinkan wanita masuk ke dalam hidup Anda daripada membangun hidup Anda di sekitar mendapatkan wanita. Pertahankan kelimpahan yang sebenarnya melalui pengembangan diri yang berkelanjutan dan keterlibatan sosial. Tetaplah tidak peduli terhadap validasi sambil terbuka untuk koneksi yang tulus dengan seseorang yang menambah nilai. Lakukan ini, dan Anda akan melihat apa yang saya maksud. Wanita akan mengejar apa yang mereka klaim tidak mereka inginkan. Mereka akan mengejar apa yang mereka katakan telah berubah. Mereka akan tertarik pada apa yang mereka anggap tidak menarik, karena kenyataan tidak peduli apa yang orang klaim mereka inginkan. Biologi dan psikologi beroperasi dengan aturan mereka sendiri. Sekarang Anda tahu rahasianya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia benar-benar membangun hidup yang membuat ini otentik, bukan hanya sebuah fasad? Karena itulah satu-satunya cara ini berhasil. Bukan sebagai taktik, tetapi sebagai cara hidup.